warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam topik bahasan inspirator moral sila ketiga Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia, yang merupakan tatap muka kata online ke 4 atau 5. Namun ini adalah berusaha awalnya tugas mahasiswa dulu, tugas kelompok mahasiswa menuliskan kembali terjemahan bahasa Indonesia tiap ayat menggunakan Al-Quran yang disahkan Kementerian Agama. Jadi ada halaman pengesahan Departemen Agama Indonesia, atau install Al-Quran digital dari internet, dari portal-portal islam.org, atau cari itu install. Yang Al-Quran tadi juga ada bahasa Indonesianya, yang ayatnya dapat di copy paste, khusus satu ayat juga bisa satu paste, itu install itu. Lalu kemudian terjemahan dari tiap ayat diketik kembali, disatukan dalam bentuk dalam kertas ukuran B5, fontnya Calibri, ukurannya font 11, spasinya itu 1 cm 1, margin kiri kanan atas bawah itu 2 cm. Nomor halaman Quran dari tiap-tiap ayat ditulis. Maksud saya, referensi yang digunakan untuk mengetahui terjemahan bahasa Indonesia-nya ada halamannya. Nah, halaman dari Quran itu yang ditulis untuk footnote. Kita lanjutkan. Ini adalah ayat terkait nilai persatuan. Untuk tahu ayatnya, buka Quran, terjemahan bahasa Indonesia-nya, ketik kembali. Jadi nanti dikumpulkan akan menyimpulkan satu kumpulan tentang moral Quran yang digunakan, yang menjadi inspirator sila persatuan Indonesia. Ayat yang terkait dengan nilai-nilai persatuan itu Al-Imran 103, Al-Hujarat 10, Al-Anfal 7374. Sebaiknya Anda siap untuk kamera smartphone untuk memfoto tiap slide ini, sehingga nanti menerjemahkannya bersama-sama bisa kerjasama dengan baik, karena masing-masing punya data ayat yang harus diterjemahkan. Saling membantu, gotong royong. Ayatnya Al-Maidah ayat 2, At-Taubah ayat 21. Jangan sengketa di antara orang beriman, persatuan. Teks ayatnya bahasa Indonesia Anda cari di surat Asy-Syaff ayat 4, surat Anfal 46, surat Al-Isra 53. Dijadikan satu kelompok tentang moral jangan berselisih, jangan bersengketa dengan orang beriman. Mendamaikan perselisihan, biar ada mampu, kalau kuat ada perselisihan di tangga, di masyarakat. Kalau mental Anda kuat, usahakan untuk mendamaikan. Perintah moral itu ada di Al-Hujarat ayat 9 dan ayat 10, ayat 9 dan 10 untuk mendamaikan itu. Persatuan antar manusia diganggu dengan setan, karena setan menyesatkan manusia agar berselisih dan tidak bersatu. Poin informasi di mana setan
selalu menyisakan itu ada di surat Yunus ayat 57, Al-Imran ayat 66, An-Nisa ayat 119, Al-A'raf ayat 17, surat An-Nur ayat 21, dan surat Fatir ayat 2. Kalau Anda menemukan terjemahan yang tidak cocok dengan topik menyisakan itu, ya beri komentar. Ini ayat tulis tapi diberi komentar nggak cocok dengan maksud menyisakan manusia itu. Nabi-nabi pilihan Allah itu teladan persatuan. Informasinya pada surat Thaha ayat 25, Qasas ayat 68, surat Al-Asr ayat 1-3. Kalau Anda tidak jelas makna terjemahan bahasa Indonesia, tulis dulu, nanti kita dibicarakan, untuk ditanyakan, didiskusikan. Kenapa kok ayat itu terjemahannya tidak cocok dengan Nabi pilihan Allah teladan persatuan, misalnya gitu. Tapi terjemahannya tetap tulis ya. Berjalan di muka bumi jangan sombong. Nah, sombong bisa membuat perselisihan antara yang sedang sombong dengan orang yang melihatnya, atau kesombongannya berbentuk penghinaan, pamer, sebagainya. Itu Al-Furqan 63 dan surat Al-Qasas 55. Anda terjemahkan teksnya, jadikan satu. Jangan mengolok atau mengejek, melecehkan, mencela, atau berbicara kasar. Teksnya resmi moral itu ada di Al-Hujurat 49, 11, maksudnya ayat 11, Al-Humajah ayat 1-9. Ada ketik terjemahnya, rasakan mana yang cocok. Mengolok ini moral jangan mengolok, atau moral jangan mengejek, atau jangan melecehkan, atau jangan mencela, atau jangan berbicara kasar. Jangan memanggil orang dengan gelar atau nama yang buruk. Ya, kita kadang-kadang memberi nama alias jelek atau buruk ya, atau kita sedang marah memanggil seseorang dengan bahasa yang tidak enak. Mungkin kita orang pemanggil nanti bersahabat, namun pendengar pihak ketiga yang mendengar itu nggak enak, sehingga yang dipanggil pun karena sudah umur, sudah tua, dipanggil dengan paraban atau dengan alias atau dengan nama jelek itu nggak suka, nggak senang. Yang bersangkutan nggak senang, yang mendengarkan kasihan ya. Jadi jangan memanggil orang dengan gelar atau nama yang buruk. Terima kasih perhatian Anda. Selamat menjalankan tugas dengan mentadaburi makna tiap ayat. Mentadaburi itu menghayati, agar dengan penghayatan itu nilai moral Al-Quran tadi masuk ke sanubari Anda. Teringat terus untuk tidak melakukan dundu'id, karena itu akhlak-akhlak yang tercela yang bisa memecah persatuan keluarga, persatuan masyarakat, persatuan bangsa secara nasional. Itu poin-poin. Tapi tidak hanya sekian moral aja, banyak kalau ditambahkan ayat-ayat moral dari Al-Quran yang bisa perintah untuk menjaga persatuan. Karena itu dengan ini hanya introduction supaya Anda juga belajar lebih jauh, menemukan lebih banyak lagi moral Pancasila yang terkait dengan persatuan Indonesia. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.